Oke, sebentar. Oke, selamat pagi semuanya. Sebelum minta maaf, aku telat, maafin semuanya. Oke, oke. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Oke, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini, mari kita satu di dalam doa. Ada yang mau mimpin doa sebelumnya dari anak sekolah minggu? Atau dari kakak aja? Atau ada yang mau mimpin doa? Oke, kakak yang mimpin doa ya. Oke, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas dan kebaikan-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan memberkati kami sampai saat ini, masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kami boleh berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati teman-teman kami yang belum bisa hadir atau mungkin masih akan mau hadir juga, Tuhan berkati dan menyertai juga. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Oke, adik-adik, sebelumnya kakak mau tanya dulu nih. Gimana kabarnya sebelumnya? Tadi yang datang pertama siapa nih? Dari semua yang datang pertama siapa nih? Siapa? Biasanya. Maureen, Kak. Oh, Maureen. Wah, udah semangat banget. Lalu siapa lagi? Di sini ada yang udah ada yang udah sarapan, udah pada mandi, udah pada segar? Udah ya, soalnya semuanya pada rambutnya pada basah ya, guys. Udah pada mandi, udah siap banget memuji nama Tuhan. Keren. Mantap semuanya. Oke, sekarang kita akan siap untuk memuji nama Tuhan lagi. Sebelum itu mari kita akan menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Kayu, ya oke. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat.
Sorry aku tadi ada error, jadi Zoom aku keluar. Sorry. Nggak apa-apa Kak Jesi. Kita udah puji Tuhan tadi Kak Jesi. Iya. Lagunya Sorry, udah Zoom-nya selesai. keluar, aku maaf. Zoom-nya clocking. Oke. Bentar ya. Oke. Mari Oke, adik-adik semua, sekarang kita akan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini ada yang udah tahu temanya apa adik-adik semuanya? Tuhan mau kita jujur. Ya, betul sekali. Siapa tuh tadi yang jawab? Gilda Kak, Siapa? Gilda. Oh, Gilda. Mantap ya judulnya. Tuhan mau lihat kita jujur. Makanya tadi lagunya Mata Tuhan melihat. Kalau misalnya kita ngelakuin apapun, mungkin bisa orang tua kita nggak lihat, bisa teman kita nggak lihat, tapi Tuhan akan selalu melihat. Gitu. Nah, adik-adik, sekarang kita juga akan mau menyanyikan, sebelum kita mendengarkan firman kita akan mau nyanyi lagu Roh Kudus yang manis, di mana Roh Kudus akan selalu menguatkan hati kita ketika kita mau jujur atau mau bohong. Nah, itu selalu ada Roh Kudus dalam hati kita. Yuk, kita akan menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis, kita siapkan hati, kita akan menyanyikan lagu ini. Untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Baik, silakan untuk firman Tuhan. Silakan, Kak. Oke, adik-adik. Shalom semuanya. Shalom Kak. Shalom Kak. Shalom. Lemes amat nih semuanya. Oke, adik-adik, kita sekarang sudah mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi ya, yang seperti sudah dibilang, tema kita pada hari ini adalah Tuhan ingin kita Jujur. jujur, benar. Tapi sebelum kita melanjutkan mendengarkan firman Tuhan kita, Kak Udi mau minta tolong nih kepada salah satu anak sekolah minggu untuk membuka doa. Adakah yang mau dan bersedia? Teng, tereng, teng, 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 teng. Oke, kalau nggak ada yang mau berarti Kak Udi aja ya. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita fokus dulu, nggak ada lagi yang main-main. Semuanya mendengarkan, fokus, jangan bengong, oke? Jangan ngobrol juga. Kita tundukkan kepala kita pejamkan mata kita lipat tangan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak ya Tuhan atas kasih setiamu telah menyertai kami semua sampai pada detik ini. Tuhan, benar ya Tuhan Yesus, kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang manis ya Tuhan, kami ingin seperti-Mu ya Tuhan Yesus. Dan pada saat ini, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, berkatilah adik-adik yang akan mendengarkan, dan berkatilah Kak Audi juga ya Tuhan Yesus yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah nama Engkau selalu, kekal selama-lamanya. Amin. Amin.
Oke, Kak Audi coba share screen dulu ya. Sebentar. Oke. Udah kelihatan belum ya? Udah, Kak. Oke, tapi aku tidak bisa lihat Tapi ada kayak garis gitu. garis gimana. Halo? Kelihatan Bentar, nggak? aku. Sebentar ya, adik-adik. Waduh. Tidak ada harusnya. Mungkin langsung dari PPT aja, Kak. Itu dari Canva-nya ya? Iya. Coba Dari- sebentar aku stop share lagi ya. Mm-mm. Masih nggak ya? Masih, Kak, yang di atas. Tapi masih bisa kebaca atau enggak ya? Kalau gini masih. Udah nggak ada Tutupan. garis hitamnya, Kak. Oh, udah nggak ada. Oke. Nggak ada. Oke, berarti aman ya. Coba di Adik-adik bisa- kalau di present jadi ada. Oh, kalau di prison ya udah sebentar. Oke. Coba kita gini aja ya berarti ya. Iya, digedein Kelihatan? aja. Nah, oke. Adik-adik Dikit lagi mungkin di Zoom ya. Iya. Oke. Oke. Aman. Adik-adik bisa baca? Bisa, Kak. Oke. Kak Audi sambil jelasin ya, sambil adik-adik baca. Jadi kita mau main games nih adik-adik. Games apakah itu? Games lawan arah. Nah, nanti akan ada beberapa pertanyaan nih adik-adik yang akan Kak Audi sampaikan. Jika jawabannya iya, maka mulut adik-adik akan berkata iya, tapi sambil menggeleng. Waduh, gimana tuh? Jadi kayak gini. Ya, kayak gini adik-adik. Ya. Kalau misalnya jawabannya tidak, maka mulut akan berkata tidak sambil mengangguk nih adik-adik. Tidak sambil mengangguk tuh gimana berarti? Tidak, tidak gitu ya adik-adik. Nah, tapi karena sekarang Kak Audi nggak bisa ngeliat muka adik-adik nih, Kak Audi stop share dulu, jadi sambil kita main games. Nah, bisa kelihatan nih mukanya. Jadi tadi jelas ya gamesnya, kalau misalnya iya, jawabnya sambil geleng. Iya. Kalau misalnya tidak, jawabnya sambil mengangguk. Tidak. Aman? Ada yang mau nanya? Aman. Eva mau nanya, Kak Jeva. Zevanya mau nanya ya. Kenapa Zevanya? Mic-nya belum dibuka, Zevanya. Gamenya apa? Games lawan arah. Nanti Kak Audi akan kasih pertanyaan. Kalau jawabannya iya, sambil geleng. Jadi iya. Kalau tidak, sambil ngangguk. Tidak, oke? Oke. Kak, itu kok gamesnya terbalik sih. Bukannya Iya. tiga tuh berjalan. Kan Memang. gamenya melawan arah. Iya, betul. Oke. Kita tes dulu ya. Coba aku mau tes Teng Gisel. Gisel, boleh dibuka mic-nya. Gisel, apakah kamu anak sekolah minggu Gereja Kristus Sarwa Permai? 1, ayo 1, 2. Ayo. Tidak. Nah, iya sambil menggeleng ya adik-adik. Iya gitu. Nggak mengangguk. Kalau tidak berarti mengangguk. Tidak. Iya menggeleng, tidak mengangguk. Oke, coba kita uji lagi. Kita uji dereng-deng. Ethan, apakah kamu cucu dari Oma Leo?
Iya. Bagus, pintar. Oke, next. Aku mau nanya Gilda. Gilda. Apakah kamu, jawabnya cepet ya, apakah kamu adik dari Kayu Vela? Iya. Ngangguk dulu. Harusnya geleng ya adik-adik. Oke deh, percobaan terakhir, Felix. Apakah di belakang kamu ada pohon Natal? Ayo. Ayo, suaranya mana? Iya. Ada yang mau lagi? Mau coba? Mauren, Kak, Mauren mau coba. Maurin. Oke, coba Kak Audi tanya. Maurin, apakah di belakang kamu ada jam dinding? Iya. Nah, pintar. Ya, Ethan, kenapa Ethan angkat tangan? Izin minum. Oh iya. boleh. Ya, boleh Ethan. Oke, Yaga. Oke, boleh dibuka mic-nya. Jawabnya cepet ya, Yaga, apakah kamu sekarang pakai baju merah? Ya-nya sambil? Oke, aku mau lagi deh, coba. Vilea deh, terakhir. Terakhir mulu nih Kak Audi deh tadi. Vilea, apakah kamu pakai baju kuning? Nah, tidak. Oke, adik-adik. Oke, segitu dulu ya gamesnya. Agak susah ya adik-adik, jawabnya tidak tapi ngangguk. Padahal kan tidak harusnya geleng kan. Tadi seperti yang Maurin bilang, kenapa Kak? Kan harusnya tidak geleng, iya mengangguk. Nah, Kak Audi pengen ngetes aja. Kira-kira susah ya adik-adik untuk berperilaku dan berkata-kata yang tidak sesuai. Ya tidak? Gimana jempolnya? Nah, oke. Kalau begitu, Kak Audi mau share screen lagi nih. Games tadi itu adik-adik mencerminkan tindakan kita nih kadang-kadang. Kadang-kadang kita berkatanya iya, padahal perilaku kita tidak. Nah, itu kan sulit ya adik-adik. Oleh karena itu, kita harus sesuai adik-adik perkataan dan tindakan kita. Oke deh, sekarang Kak Audi mau nanya nih ke adik-adik. Nih, wih, ada es krim, ada Hot Wheels, ada Kinder Joy, ada Barbie, ada Ciki. Siapa yang suka? Siapa yang suka ini adik-adik? Saya. Sebentar ya. Aku suka Hot Wheels. Aku suka Barbie. Oh, suka Barbie. Siapa lagi? Siapa lagi? Wheels. Oke, adik-adik sebentar dulu ya. Kak Audi bisa tanya adik. Sama Ciki. Siapa suka Kinder Joy? Oke. Saya. Oke, nih banyak ya. Ada tadi yang suka Kinder Joy, ada yang suka Barbie. Adik-adik mau nggak ini? Kak, Ya? aku mau nanya suaranya tadi putus-putus. Oh, suaranya putus-putus. Sekarang putus-putus nggak ya? Enggak. Oke. Nah, adik-adik kira-kira kalau misalnya adik-adik boleh ngambil makanan Barbie, makanan, Kinder Joy, Hot Wheels, adik-adik mau nggak? Boleh. Mau ya? Mau. Mau. Tapi kira-kira nih adik-adik, kalau misalnya ternyata ini punya Kak Audi, dan adik-adik nggak boleh ngambil, kira-kira adik-adik masih tetap mengambil nggak?
Kinder Joy, Ring, Barbie, Hot Wheels, dan es krim ini? Gimana? Tidak. Tidak ya? Tidak. Kenapa tidak? Karena punya orang. Betul, Zevanya. Zevanya ya tadi ya? Iya. Nah, betul 100 untuk Zevanya. Iya, kita tidak boleh mengambil hak kepunyaan orang lain, barang-barang orang lain, tanpa seizin orang lain tersebut, orang lain itu. Tapi adik-adik, ada nih seorang yang bernama Akan. Siapa namanya adik-adik? Akan. Akan. Betul. Nah, si Akan ini adalah salah satu orang di bangsa Israel ya. Kemarin kalau misalnya adik-adik mendengarkan kemarin itu cerita firman Tuhannya tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang runtuhnya kota Ada yang masih ingat? Lupa ya, baru Kota Yeriko. Betul, Iter. Iya. Ya. Aku pengen cerita. Siapa itu sebentar? Itu siapa? Zevanya, Oh, Zevanya. Iya, kenapa Zevanya? Kemarin kan anjing aku namanya Cherry lagi lahiran. Anaknya satu meninggal. Waduh, terus? Itu sisa cowok sama cewek sama cowok. Udah mati satu cowok, sisa cewek sama cowok. Terus? Gitu. Wah, terus kamu sedih dong, meninggal satu. Ya, kapan meninggalnya Zevanya? Kayaknya kemarin. Oh, kayaknya kemarin. Oke deh. Oke, semoga yang masih hidup cowok dan cewek sehat selalu ya, anjingnya, Zevanya. Oke. Kita lanjut. Tadi ini siapa namanya adik-adik? Akan. Nah, iya betul. Nah, kan kemarin kan adik-adik tadi barusan juga sudah jawab tentang runtuhnya kota Yeriko. Nah, di kota Yeriko ini adik-adik terdapat emas, terdapat tembaga, pokoknya barang-barang berharga yang disuruh Tuhan untuk ditempatkan di rumah Tuhan. Jadi barang-barang yang mahal ini, adik-adik yang berharga ini adalah milik Tuhan. Tapi adik-adik, ternyata Akan itu mengambilnya adik-adik. Akan ingin emas ini, tembaga ini, barang-barang berharga ini menjadi miliknya. Kira-kira boleh nggak ya adik-adik kayak gitu? Nggak boleh. Betul. Iya, karena ini punya Tuhan. Ya, ini milik Tuhan, tapi ternyata Akan mengambilnya adik-adik. Tidak seperti adik-adik ya yang bisa menahan diri untuk nggak mengambil Barbie, Ring, Kinder Joy ini karena punyanya Kak Audi, tapi ternyata si Akan ini malah mengambilnya dan istilahnya mencurinya seperti itu. Nah, karena itu adik-adik, Tuhan kan Maha Tahu ya, tanpa akan harus memberitahu ke orang-orang kalau misalnya dia mengambil, dia sembunyi-sembunyikan, tapi Tuhan lihat perbuatan Akan adik-adik. Makalah hati Tuhan menjadi sedih. Tuhan menjadi kecewa. Tuhan marah kepada umatnya yang tidak taat dan setia. Padahal itu milik Tuhan, tapi akan ambil. Kan nggak boleh ya adik-adik. Nah, karena akan mengambil barang yang bukan kepunyaannya, Tuhan menjadi kecewa dan ini dia nih adik-adik. Ayo, ada yang tahu ini namanya apa? Lagi ngapain kalau kayak gini? Perang. Betul, siapa itu tadi? Felix ya? Oke, betul. Ini namanya perang ya adik-adik. Jadi, Israel ini perang nih melawan kota Ai namanya. Israel tuh tadinya optimis nih adik-adik. Kita pasti menang, kita pasti mengalahkan bangsa Ai. Tapi kira-kira Israel menang apa enggak ya jadinya? Apa kalah nih melawan Ai? Ada yang bisa tebak? Kalah. Masa Israel?
Bangsa Israel yang menang atau AI ini yang menang, adik-adik? Bahasa Israel. Bangsa Israel. Nah, ternyata salah adik-adik. Yang menang justru AI ini, bangsa AI, kota AI. Padahal Israel udah optimis nih adik-adik. Apalagi Yosua ya, pemimpin bangsa Israel udah mengira bahwa Israel pasti menang. Tapi adik-adik, Israel malah kalah adik-adik. Tahu nggak karena apa? Saya tahu. Tapi Kak Audi tahu. Makanya sekarang Kak Audi mau ngasih tahu ke adik-adik kalau misalnya kenapa sih Israel itu bisa kalah padahal harusnya biasanya dia bisa menang karena tadi adik-adik, karena Tuhan kecewa. Karena Tuhan kecewa, salah satu bangsa Israel, salah satu orang yang di Israel itu mengambil harta Tuhan. Maka dari itu Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Israel. Kenapa ya adik-adik? Padahal kan yang ngambil Akan. Tapi yang kalah malah semuanya. Yang kena dampak malah semuanya. Ada yang tahu kenapa? Karena Tuhan nggak tahu. Iya adik-adik, kenapa jadi semuanya yang kalah? Karena adik-adik, apapun yang kita lakukan di dunia ini, di hidup ini, gak hanya berdampak kepada diri kita sendiri adik-adik, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Lihat perbuatan Akan tadi yang mengambil barang yang bukan kepunyaannya dia, memberikan dampak Israel jadi kalah melawan bangsa AI, padahal harusnya menang. Karena itu adik-adik, Tuhan memberikan hukuman itu tidak pandang bulu ya adik-adik. Siapa saja Tuhan Yesus bisa memberikan hukuman kepada yang tidak setia dan taat kepadanya. Nah, lalu, tadi ini siapa namanya? Ada yang masih ingat? Akan. Iya, Akan. Lalu, karena Yosua adik-adik, pemimpin bangsa Israel, kebingungan kan akhirnya, kok kita malah kalah ya, padahal kan harusnya menang. Akhirnya Tuhan memberitahulah adik-adik ke Yosua kalau misalnya salah satu bangsanya itu mengambil barang kepemilikannya, dan itulah yang menyebabkan Israel menjadi kalah dalam peperangan. Lalu akhirnya Yosua cari tahu siapa itu yang mengambil, yang akhirnya bikin bangsa Israel jadi kalah. Akhirnya akan mengakui adik-adik seluruh perbuatannya. Lalu ia dan keluarganya menerima hukuman. Di sini nggak ada kan yang mau menerima hukuman? Apa ada yang mau, Kak, aku suka hukuman? Ada? Enggak ya? Jangan ya. Nggak ada kan yang suka dihukum. Kalau misalnya dihukum guru aja pasti sedih. Kak Audi aja dulu kalau misalnya dihukum guru, waktu itu pernah waktu SD lupa ngerjain PR, disuruh berdiri di depan kelas, pasti sedih kan? Makanya adik-adik, hukuman itu nggak pernah datang secara tiba-tiba ya. Pasti hukuman datang ketika kita membuat sesuatu yang Salah. salah. Betul. Mau nanya. Siapa ini? Aku. Oh, Zevanya. Iya, gimana Zevanya? Kita nggak boleh ambil barang orang ya. Iya, nggak boleh. Nanti Tuhan marah kan? Betul, Zevanya. Pinter. 100 buat Zevanya. Iya, benar ya adik-adik yang dibilang Zevanya. Kita nggak boleh mengambil barang orang. Karena nanti Tuhan marah. Tapi adik-adik, nggak cuma mengambil barang orang aja nih yang bikin Tuhan marah. Kalau misalnya adik-adik tidak jujur, misalnya adik-adik lagi makan nih, padahal makanannya belum habis, tapi pas ditanya mama, udah habis atau belum? Jawabannya, udah, padahal belum. Itu kan sama aja tidak apa, ayo. Tidak boleh. Tidak Iya, betul, sama saja tidak jujur. Jadi Tuhan juga hatinya tetap sedih adik-adik kalau misalnya adik-adik berkata dan bertindak yang tidak sesuai. Seperti tadi tuh games kita. Bilang iya kok malah geleng, bilang tidak kok malah mengangguk. Itu kan tidak sesuai ya adik-adik. Nah, adik-adik, ketidakjujuran itu dapat berakibat buruk. Seperti yang tadi kisahnya Akan ya. Padahal Akan yang mencuri, tapi yang kena imbasnya seluruh bangsa Israel adik-adik. Tidak hanya bagi orang yang melakukannya, namun juga orang di sekitarnya. Jadi adik-adik, setiap adik-adik mau melakukan suatu tindakan, atau setiap adik-adik lagi misalnya sekolah, atau adik-adik nanti
kayak lagi sekolah minggu gini atau dalam kehidupan adik-adik selalu ingat-ingatan. Kira-kira perbuatanku menyenangkan hati Tuhan atau tidak ya? Kira-kira perbuatanku akan merugikan orang lain atau tidak ya? Kira-kira aku berkata jujur sesuai dengan tindakan dan perkataan atau tidak ya? Begitu adik-adik. Ini ya, Tuhan ingin kita jujur karena Tuhan mengetahui semua yang kita lakukan. Jadi adik-adik, walaupun misalnya nanti ada seperti orang-orang kayak Akan lagi nih, yang bersembunyi-bersembunyi, gak mau ngasih tahu, tapi Tuhan lihat semuanya adik-adik. Jadi adik-adik belajar ya untuk jujur karena Tuhan Maha melihat. Begitu. Siapa yang mau hidup jujur? Saya. Wih, keren. Hidup jujur itu tandanya apa? Ada yang bisa tahu? Hidup jujur itu salah satu contohnya tadi apa? Seperti yang udah Kak Audi berikan. Tidak boleh mengambil Uang. Tidak boleh mengambil hak orang lain. Iya, tidak boleh mengambil harta orang lain. Habis itu, hidup jujur juga perkataan dan tindakan harus apa? Ayo. Mau. Harus sesuai, adik-adik. Oke, ada amin, adik-adik? Amin. Atau ada yang mau nanya atau ada yang mau cerita? Kak, temen aku pernah bohongin aku. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Mauren, Kak, Mauren. Oh, Maurin. Gimana, Maurin? Kan katanya dia kan itu namanya. Gak tahu lupa. Dan masalahnya Kenapa teman kamu pernah bohongin kamu, Maurin? pernah Oh, tapi lupa Maurin bohonginnya karena apa? agak-agak ingat tapi gak tahu ceritanya. Oh. Maurin sedih nggak waktu tahu kalau ternyata Maurin dibohongin? Enggak, tapi kemarin balas aja. Oke. Kalau misalnya ada yang bohongin kita tetap doain ya adik-adik, kita jangan membalas. Nah adik-adik, ini dia ayat hafalan kita. Amsal 14 ayat 2, siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Yuk adik-adik kita buka mic kita baca bareng-bareng. Amsal 14 ayat 2. Ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur tetapi orang yang sesat di jalannya menghina. Nah dia amin. Kakak dibaca sekali lagi ya. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Amin. Nah, itu tadi adik-adik ya, tentang bagaimana kita harus menjadi anak yang jujur. Kita mau jadi anak kesayangan Tuhan kan? Oke. Sekarang Kak Audi mau puterin bentar nih adik-adik film ya. 1 menit aja filmnya, oke? Adik-adik tonton ya. Kenapa, Caleb? Tidak. Caleb, kamu tahu kenapa Yehua mau kita jujur? Kalau kita jujur, kita seperti buat jembatan ke teman kita. Kalau kamu bohong, temanmu tidak percaya kamu lagi. Dan mungkin tidak mau berteman denganmu. Tapi Pak, kalau cuma bohong sedikit? Sedikit atau banyak, itu tetap saja bohong. Sekali kamu bohong, kamu akan bohong lagi. Dan itu tidak baik. Kamu ingat siapa yang pertama kali berbohong? Setan? Benar. Tapi kalau Yesus,
Pernah tidak dia bohong? Kamu mau jadi seperti siapa? Aku mau seperti Yesus. Bagus, Caleb. Jadi, tadi kenapa? Vasnya pecah. Aku tidak sengaja. Saat ku tabrak vasnya. Makasih kamu sudah jujur. Kalau ada yang seperti ini lagi, kamu akan bagaimana? Aku akan jujur. Aku mau minta maaf sama mama juga. Oke, adik-adik. Itu tadi ya, harus jujur. Walaupun sedikit bohong juga nggak boleh, karena yang namanya kebohongan akan terus berkembang biak jadi kayak tadi tuh monster-monster warna hijau. Oke. Siapa yang mau hidup jujur? Sekali lagi kalau ditanya. Auren. Maren. Oke. Yang lain? Oke deh. Oke deh adik-adik. Sekarang waktunya kita kreativitas. Nah, kreativitasnya gampang aja nih adik-adik. Kak Audi pengen dalam 1 minggu ke depan, adik-adik melakukan 3 hal ini. Yaitu membantu orang tua, mengerjakan tugas sekolah tepat waktu, dan berolahraga. Bebas, mau membantu orang tuanya mencuci piring kek, mau menyapu, bebas adik-adik olahraganya juga. Tapi nanti adik-adik bercerita nih, menceritakan selama 1 minggu itu, adik-adik sudah melakukan belum membantu orang tua, mengerjakan tugas tepat waktu, dan berolahraga. Singkat aja ceritanya selama 2 menit dan di videoin. Aman? Ada yang mau nanya? Aman ya? Nanti Kak Audi share ini tugas kreativitasnya. Oke adik-adik, itu dulu cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Amin. Maka dari itu kita mau menutup. Wah, aku udah diingetin nih. Audi, dikit lagi harus selesai. Sekarang berarti kita harus hidup jujur ya adik-adik. Karena kita menjadi anak Tuhan yang disayang. Oke deh. Yuk kita tutup firman Tuhan kita, cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Kita lipat tangan kita bersatu di dalam doa. Oke, sikap manisnya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih banyak ya Tuhan. Engkau kembali mengajarkan kami ya Tuhan Yesus tentang bersikap dengan jujur ya Tuhan. Tuhan, ajarkanlah kami ya Tuhan Yesus, ingatkan kami selalu ya Tuhan, agar kami selalu hidup seturut dengan firman-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah nama Engkau selalu, kekal selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih Kak Audi atas firman Tuhan yang hari ini yang mengajarkan kita untuk kita berbuat jujur ya. Terus tadi dari Akan tadi kita nggak jangan sampai ngikutin kayak Akan tadi ya. Tadi juga nggak boleh ambil harta orang lain, kepunyaan orang lain gitu ya. Secara diam-diam tanpa orangnya tahu gitu ya. Jadi kita harus belajar apa adik-adik? Jujur. Jujur adik-adik. Nggak gampang ya adik-adik jujur ya. Ada yang pernah mau jujur tapi takut nggak jujur? Ada yang pernah nggak? Ada? Ada ya, kita pasti ketika kita jujur, apalagi ketika kita ngelakuin kesalahan, kita pasti nggak mau, kita pasti takut untuk jujur adik-adik. Tapi percayalah Tuhan pasti maunya kita jujur. Tuhan itu nggak mau menerima keburukan kita, kebaikan kita doang, tapi jelek-jeleknya kita juga Tuhan mau terima. Asal kita apa adik-adik? Jujur. Oke adik-adik, karena Tuhan sayang sama kita apa adanya. Oke adik-adik, itu untuk cerita hari ini. Nah adik-adik, hari ini kita akan lanjut untuk kreativitas. Kita mau lihat kreativitas minggu lalu ya, seperti apa. Yuk adik-adik kita lihat ya. Halo, ayat hafalan minggu ini terambil dari 1 Petrus 5 ayat 11. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Dan ini kreativitas untuk minggu ini. Terima kasih. 1 Petrus 5 ayat 11. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Halo, nama aku Tasya. Ini kreativitas aku yang diambil dari 1 Petrus 5 ayat 11. Ialah yang mempunyai kuasa untuk selama-lamanya. Terima kasih.
1 di Petrus Petrus ayat ayat se- sekolah 11. 11 Ialah ialah yang yang empunya mempunyai kuasa kuasa sampai sampai selama selama-lama. selamanya. Terima kasih. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini terambil dari 1 Petrus 5 ayat 11. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Ini kreativitas minggu ini. Terima kasih. 1 Petrus ayat 11 Allah yang punya kuasa sampai selamanya. Shalom, ayat hafalan hari ini terambil dari 1 Petrus 5 ayat 11. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dan ini kreativitas minggu ini. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. 1 Petrus ayat 11. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Terima kasih. Oke, keren-keren banget, ramai banget ya yang ikut kreativitas yang minggu lalu. Wah, keren udah pada hafalin ayatnya juga ya, pakai sangkakala ya. Itu sangkakala apa trompet? Apa pengeras suara yang itu? Trompet. Sangkakala, sangkakala ya. Iya, kalau sangkakala dia lebih gede. Oke, sip. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita akan menyanyikan lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Sorry, belum di unmute. Lupa di unmute. Oke, adik-adik, selamat hari Minggu, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah datang ke gereja, ke sekolah Minggu pada hari ini. Jangan lupa minggu depan lagi ya. Oke, siap. Sekarang kita mau foto dulu bareng-bareng. Semuanya on cam ya. Yuk, on cam semua.
Oke, kita siap ya. Anya mana? Oke, semuanya udah ya. Siapa yang mau screenshot, Kak? Minta tolong. Ya. Siapa? Kak Ayu ya? Oke, siap. Oke, kita foto semua dengan gayanya yang paling keren. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, Kak. Oke, terima kasih semuanya. Terima Selamat hari Minggu. Tuhan kasih. Yesus memberkati. Bye. Bisa deh adik-adik.